Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ma'asyiral muslimin, para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berbahagia sekali kita berjumpa dalam rangka saling menasihati kepada kebenaran dan saling menasihati kepada kesabaran, dan tentu ini merupakan sangat besar pahala, terutama setiap asar setelah hari Jumat ya. Pada hari Jumat maka disinilah puncak-puncaknya, prime time-nya untuk ibadah. Artinya betapa banyak doa-doa mungkin bisa jadi waktunya tidak mustajab. Nah, di antara waktu yang mustajab doa, dan di antara waktu mustajab doa adalah waktu asar setelah asar. Nah, ini penting sekali. Oleh karenanya, alhamdulillah di sebagian dari ibu-ibu pengajian-pengajian yang pernah saya kasih isi pengajian, seperti di Oman, di Prada, mereka melakukan juga pengajian di Jumat sore, dan tentunya ini merupakan anugerah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita melihat sebagian orang mungkin sibuk di Jumat sore, bahkan sebagian mereka mungkin lalai, bahkan terlalai, bahkan terlalu tanpa ingat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau masuk pasar ya, pergi ke Suzuya, pergi cari-cari baju, ke shopping dan lain-lain, cuman membaca satu doa ini saja pahalanya luar biasa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kutiba lahu, maka Allah tulis baginya sejuta kebaikan. Wa maha anhu alfa sayyi'ah, Allah hampunkan, Allah hapuskan sejuta keburukan. Wa bunya lahu baitan fil jannah, dan Allah bangunkan istana di surga. Itu doa masuk pasar. Hari ini orang masuk ke pasar kadang lupa berdoa, seolah-olah ibadah itu hanya di masjid, ibadah itu hanya di rumah-rumah Allah. Di rumah kita mungkin bisa jadi baca Quran, padahal ketika dia masuk ke pasar beli buah saja, kalau dia menyebut doa tersebut, maka subhanallah, Allah akan tulis kita seperti sangat mudah bagi Allah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu perkara yang penting tentang beriman kepada hari akhirat ya, tentang akidah kita, yaitu Nabi memiliki telaga di hari kiamat kelak, di Yaumul Mahsyar. Ya, kita akan mensifati bagaimana telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan rahmat dan luasnya cinta Nabi kepada umatnya. Nabi mengatakan, "Inni faradtukum 'alal haud." Sesungguhnya aku akan menyambut kalian di telagaku. Nah, kita disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini siapa yang di antara kita yang mungkin diundang ke istana presiden misalkan, dan dia ingat sama kita, selamat datang, dia salam sama kita, tentu kita berbahagia. Enggak usah presiden, mungkin orang-orang yang terkenal yang lain pun kita akan bahagia. Apalagi ini yang menyambut adalah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pembahasan tentang hari akhirat ini tentu sangatlah penting, karena betapa banyak hari ini orang-orang yang mereka suka-suka hatinya mengerjakan amalan-amalan keburukan. Mereka tidak takut melakukan amalan-amalan kemaksiatan dan amalan dosa yang lainnya karena melemahnya iman mereka terhadap berimannya pada hari akhirat. Siapa di antara mereka yang semangat untuk beribadah, itu menunjukkan bahwasanya mereka kuat imannya terhadap hari akhirat. Karena sesungguhnya ada hari setelah kita meninggal. Makanya para ulama mengatakan, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang telah mati, maka telah tegak baginya hari kiamat.
Hari ini kita tidak sadar mentang panjang umur, mungkin masih panjang umur. Tapi semalam mungkin kita lawat, itu ada seorang teman kita mungkin, atau adik-adik kita baru saja masuk rumah sakit terus meninggal dunia. Apakah dia sadar, dia tahu apakah dia akan dijemput Allah pada hari tersebut? Tidak. Nah setelah itulah kita baru tahu, inilah ending dari hidupnya. Selesai sudah. Maka yang hanya kita miliki adalah amal. Makanya dalam hadis Nabi SAW berkata, yatba'ul mayyit thalatha, yang ikut kepada mayit itu 3 perkara, ahluhu wa maluhu, hartanya dan keluarganya, wa amaluhu, dan amalannya. Fayarji'al itsnan, 2 itu akan kembali, dia nggak mau ikut sama kita. Siapa yang kembali? Hartanya, harta yang susah pontang-panting kita cari, mobil mewah mungkin banyak-banyak, rumah yang mungkin ada di mana-mana, dan apapun mungkin aset kita, nggak mau dia menemani kita. Ya, kalau kita minta pun taruh di kuburan kita, mungkin anak kita diambil nanti mau dijual. Kalau enggak pun kita taruh di kuburan, besoknya sudah hilang. Ya, subhanallah, ada ya hari ini dibuat Virgin Air itu makam di bulan. Ya, bayarnya mahal Bu. Jadi kalau meninggal mau dimakamkan ke bulan, naik pesawat itu nanti di bulan. Jadi untuk apa ini orang kafir? Ngapain coba? Yang penting amal kita. Dan yang kembali lagi apa? Keluarga, ahluhu, yaitu istri kita, anak-anak yang sangat kita cintai. Mereka mau nggak menemani kita dalam kuburan? Tentu tidak mau. Ya, walaupun istri mengatakan, abang saya cinta kamu sampai mati. Ya, apakah dia mau menemani kita walaupun mati? Kalau bisa kita mati sama-sama. Kalau abang duluan mati, kira-kira ibu mau nggak ikut sama abang di kubur? Nggak mau. Ya, belum lama setelah ditinggalkan oleh abang, mungkin ibu langsung menikah lagi kalau masih muda ya, kalau masih muda. Begitu juga bapak-bapak. Ya, kalau misalkan mengatakan seperti itu, nggak mau menemani. Tidak mungkin, karena nggak mungkin siapa yang mau dikuburin, sedangkan kita masih ada ruh kita dan jasad kita. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, yang tersisa hanyalah amal ya. Yang itulah yang menemani kita. Ya, dia datang nanti, bahkan diperlihatkan orang-orang meninggal itu, kaki terakhir yang meninggalkan dia itu dia lihat. Itu tentang ruh. Makanya kalau kita beriman tentang hari akhirat, jangan pikir pakai logika kita. Ini hari ini kita akan ceritakan tentang telaga Nabi SAW. Ini di luar logika kita. Cerita tentang surga, cerita tentang neraka. Semuanya itu nggak bisa pakai logika kita. Contohnya saja, misalkan bagaimana gantengnya seorang Nabi Yusuf, itu kita nggak bisa melihat. Hari ini kita lihat ganteng orang laki-laki siapa mungkin, paling ganteng pun. Nggak mungkin ibu-ibu ini saya kasih buah-buahan atau apa, kasih pisau ibu-ibu, semua teriris tangannya. Betul ibu? Mau saya datangkan siapa bu paling ganteng bu? Artis Korea atau siapa? Ya pas dia lewat kira-kira terpotong nggak tangan kita? Nggak terpotong lah paling lah. Mau ganteng sekalipun. Ini Nabi Yusuf semua kena ibu-ibu. Ini saja nggak bisa kita bayangkan. Ruh saja tidak bisa kita bayangkan. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Ruh aja kita nggak tahu, Allah yang tahu tuh ilmunya. Bagaimana kondisi ruh lagi kita lagi tidur, lagi mimpi indah. Apakah ruh jalan-jalan ke Eropa? Ada mimpi, kadang mimpi udah ke Saudi ya. Ada mimpi aneh-aneh nggak jelas. Bagaimana kondisi ruh? Apakah dia keluar? Kita nggak tahu juga. Bagaimana posisi ruh ketika saya lagi ngomong ini, ketika ibu-ibu lagi duduk di sini, nggak tahu. Soalnya jasad kita menyatu dengan ruh, nggak tahu kita. Bagaimana posisi ruh nanti ketika di alam barzakh? Jasad kita udah nggak jelas lagi, kita nggak tahu. Tapi dia melihat, tahu bagaimana kondisinya. Apakah dia melayang-layang, ataukah dia bergentayangan? Apakah dia masuk ke rumah kita? Nenek kita yang udah meninggal datang terus ya? Enggak lah pasti. Ya, karena mereka lagi bukan diazab ya, artinya lagi persidangan di alam barzakh, nggak tahu kita. Itu hakikat ruh. Makanya cerita tentang hari akhirat jangan pakai nalar logika kita. Makanya kalau pakai nalar makanya kita nggak menunjukkan bahwasanya nggak mampu. Contoh misalkan sirat, kita cerita tentang sirat. Sirat ini titi ataupun jembatan yang di bawahnya permukaan neraka jahanam. Semua orang-orang mukmin akan melewatinya. Nah, itu jembatan lebih kecil, lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pisau. Bagaimana bisa melalui? Nggak bisa kita pikirkan ibu.
Kalau kita meragukan, berarti kita tidak beriman kepada kekuasaan Allah SWT. Ini bahaya. Makanya cerita surga, cerita neraka, Allah Maha mampu, kum fayakun. Apa yang tidak mampu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, dikala manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar kelak nanti dalam kondisi telanjang bulat, tanpa alas kaki, tanpa baju, ibu-ibu ya. Ibu udah ketawa tadi, dan tanpa membawa apa-apa. Tapi benar, kita ketawa juga kadang, telanjang bulat, kok bisa bulat gitu, karena memang bulat. Makanya dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, kami kembalikan kalian seperti kalian lahir dulu. Nah, kira-kira kita lahir ibu, kita bulat enggak? Bulat ya, keluarnya bulat ya, nggak mungkin langsung ada pampers. Ya nggak mungkin juga ada hijab hijab ya, Vivi Zubaidi atau apa apa istilahnya ya, atau hijab apalah. Nggak ada, nggak mungkin ada baju. Semua kita itu seperti semula kala bangkit. Makanya Sayyidah Aisyah berkata, ya Rasulullah, ayara ba'duhum aurat ba', apakah mereka nggak melihat aurat sama mereka? Kata Rasulullah apa? Al-amru asyaddu min ayyara ba'duhum aurat ba'. Perkara di hari akhirat kelak itu lebih dahsyat daripada lihat aurat masing-masing. Dan ini sudah tercontohkan ibu-ibu sekalian. Ya, zaman-zaman dahulu ya, ketika terjadi peristiwa Mina di Saudi itu, orang lari itu kadang nggak pakai ihram tuh, sampai terlepas ihramnya itu, nggak peduli dia. Tsunami kita itu kira-kira lihat gimana? Oh ibu, nggak terpikir itu ibu-ibu. Itu baru tsunami. Orang pengen menyelamatkan diri semua. Subhanallah, di hari yang luar biasa tanpa membawa apa-apa. Ya, makanya disitulah orang-orang merasa sangat haus, kehausan sekali. Makanya mereka perlu untuk minum di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu, pada hari kiamat, tudna syam yaumal qiyamati minal khal, kami qadari mil, maka matahari pun didekatkan dengan jarak kepada manusia itu kadar 1 mil, dekat sekali ibu sekalian. Ini matahari dekat. Ya, nanti semua orang akan bercucuran keringatnya. Ada yang bercucur keringatnya sampai ke dagunya, sampai ke hidungnya, sampai menutupi matanya. Tapi masih menunggu. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Satu hari akhirat itu di padang mahsyar seperti 50,000 sana, 50.000 tahun ibu-ibu sekalian. Itu kita enggak minum, bulat tadi bentuknya. Enggak minum. Subhanallah, haus nggak haus? Hari ini saya challenge ibu-ibu ya, kalau puasa, Ustadz, saya kalau misalkan makan 2 hari sanggup, tapi kira-kira minum 1 hari atau 2 hari nggak sanggup ibu-ibu sekalian. Haus. Kira-kira pas buka puasa apa dulu kita? Makan langsung kurma dulu apa minum air dulu? Ya mungkin kurma dikit, habis itu langsung minum kan, karena nggak tahan. Ya luar biasa ibu-ibu sekalian. Jadi Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, inni faradtukum 'alal haud, man marra alayya syarib wa man syariba lam yadhma'u abada. Sesungguhnya aku menyambut kalian wahai umatku di telagaku. Barang siapa yang melewati telagaku dan dibolehkan aku terima, maka dia akan meminumnya. Dan siapa yang meminum dari telagaku nanti di padang mahsyar, dia tidak akan haus selama-lamanya. Makanya kita harus berdoa, ya Allah, Allah maskini min haudin Nabi, ya Allah berikanlah aku menjadi orang-orang yang diundang Nabi untuk meminum di telaganya, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk yang akan diundang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah riwayatnya, hadisnya derajatnya mutawatir ibu. Ya, jadi bukan hadis yang lemah, tapi hadis mutawatir. Dalam derajatnya hadis ya, kodifikasi hadis ataupun statistik hadis, mutawatir ini adalah derajat tertinggi karena diriwayatkan oleh lebih daripada 10 orang sahabat. Bahkan tentang hadis telaga Nabi SAW 50-an sahabat yang meriwayatkan. Jadi memang ada nanti telaga Nabi SAW. Nanti kita akan sifati bagaimana
sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bentuk dan luas telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Haudhi masiratu syahrin wa zawayahu sawa." Luas telagaku adalah sepanjang perjalanan 1 bulan dan ujung-ujungnya dan panjang dan lebarnya itu sama. Makanya para ulama mengatakan ini bentuknya bujur sangkar. Ada juga para ulama mengatakannya kalau sama berarti ujung-ujungnya yaitu berbentuk bulat. Wallahu a'lam. Artinya sangat besar, sangat luas, sejauh perjalanan 1 bulan. Nah, perjalanan apa yang dimaksud oleh Nabi SAW? Wallahu a'lam, kita nggak tahu apakah perjalanan unta yang biasa-biasa saja, ataukah perjalanan kuda yang cepat berlari, ya, ataukah perjalanan kaki. Wallahu a'lam. Artinya sangat luas. Karena yang meminumnya orang-orang sangat luas nanti. Karena bumi yang hari ini berbentuk bulat, ibu-ibu sekalian, nanti Allah udah ganti tadi. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, kami putar tuh yauma natwis sama. Jadi bumi ini semua nanti Allah datarkan. Apakah bumi ini, para ulama khilaf, apakah bumi ini yang Allah modifikasi, ada juga apakah ganti bumi yang lain. Taruhlah bumi ini Allah datarkan semua tanpa ada gunung, tanpa ada pohon, semua datar, orang nggak bisa sembunyi, rumah pun nggak ada, bi ghairi ma'lam, tanpa ada tanda, pohon sekecil apapun nggak ada, semua datar. Mau lari kemana sama Allah? Mau lari kemana ibu-ibu sekalian? Subhanallah. Itulah hari persidangan yang luar biasa. Dalam riwayat yang lain, Arduhu mithlu tulihi ma baina Amman ila Ailah. Lebarnya sama dengan panjangnya, yaitu seukuran antara kota Amman dan Ailah. Ini kota Amman ini di Yaman ya, Amman di Yordan Syam ya, dan Ailah di Syam. Jadi kita kan nggak pernah ke sana juga, nggak tahu ya. Ya mungkin Nabi meriwayatkan ini ketika ada orang-orang dari Syam yang datang, Nabi bilang seperti itu, kira-kira seperti antara Ailah dan Amman. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan kama baina Ailah wa Sana'a minal Yaman, seperti Ailah di Syam, Syam itu Yordan, Palestina, Suriah hari ini itu Syam namanya, ya, sampai ke Sana'a yaitu di Yaman. Kemudian dalam hadis yang lain, ma bainal Madinah wa Sana'a, antara Madinah, kota Madinah ke Sana'a. Berarti ini hadis kan seolah-olah kalau kita memang nggak paham tentang hadis ini, kita pikir ini kok beda-beda Nabi ya. Wallahu alam. Intinya luas. Para ulama mengatakan tidak beda. Hanya saja Nabi mensifati kira-kira agak-agak seperti itu. Agak-agak seperti itu. Ada walaupun beda-beda nggak detail, tapi yang intinya adalah luas. Bahkan dalam riwayat dikatakan para ulama nanti bisa jadi hautnya Nabi, telaganya Nabi Allah luaskan illa masya Allah. Ya. Karena orang yang paling banyak nanti datang adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya umat yang paling banyak masuk surga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umat yang pertama akan melewati sirat pun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngeri ini kita nih. Ya, makanya ngeri pertama ini ya. Kalau enggak diundang sama Nabi, diusir, maka kita tidak termasuk orang-orang yang tidak beruntung. Kemudian bagaimana sifat air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tadi pertama bentuk ya ataupun luasnya. Sifat air di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, wa ma'uhu abyadun minal waraq. Airnya lebih putih dari perak. Ya, dalam riwayat yang lain asyaddu bayadan minal laban, lebih putih dari susu. Mana ini putih susu ya? Ibu-ibu aja pengen mandi susu biar putih kan? Ini lebih putih dari susu, Bu. Gak bisa kita pikirkan, apa sih lebih putih daripada susu? Kaca apa? Kaca transparan, Ustaz. Gak tahu ya. Lebih putih semua, gak bisa kita bayangkan ya. Dalam riwayat yang lain, asyaddu bayadan minats salji, lebih putih daripada es salju. Allah. Wa ahla minal asal bil laban. Dan dalam riwayat yang lain juga, riwayat Muslim, ya, lebih manis daripada madu. Ustaz, nek dong Ustaz. Ini gak cerita nek, Bu. Pokoknya cerita di surga nanti, cerita telaga. Kita gak mikir nek. Kalau nek pakai gula, betul. Ini bukan nek, ini racikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita minum gak perlu takut diabetes. Gak perlu pakai Tropicana, ya, gula Tropicana. Jadi gak perlu. Ya, saya udah minum pakai Tropicana juga, takut juga. Jadi seperti itu, makanya tahu. Jadi
Begitulah ibu sekalian. Jadi lebih putih dari dari susu, kemudian lebih lebih manis daripada madu. Dan dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, warihuhu atyabu minal misk. Dan bau itu air, ya, bukan seperti air mineral bu, atau le mineral atau apa. Baunya itu lebih harum daripada kasturi. Ustaz, pahit dong. Tadi kan dibilang manis. Emang hari ini minyak wangi manis bu? Nggak ada kan? Ada nggak minyak wangi manis? Pernah rasa bu? Nggak pernah ya? Nggak pernah, mungkin nggak sengaja. Nggak enak gitu kan? Wangi-wangi ya, gitu. Ini wanginya lebih wangi dari kasturi. Cuma nggak bisa kita bayangkan ibu-ibu sekalian. Ya, subhanallah. Jadi ini luar biasa ya. Kemudian disifati yaskhabu fihi mizaban minal jannah. Di telaga tersebut ada 2 saluran air yang tersambung ke surga. Dan 2 saluran tersebut, satu saluran terbuat dari emas dan satu saluran terbuat dari fiddah. Fiddah apa? Perak. Jadi ada pendapat ya mengatakan bahwasanya ini telaga sebenarnya telaga Al-Kautsar. Yaitu telaga bersambung dari surga. Jadi Nabi ini ada telaga di surga juga, tapi bersambung ke mahsyar. Makanya lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, kemudian lebih wangi daripada kasturi karena memang berasal dari surga. Karena di padang mahsyar nanti ibu-ibu sekalian, kita nanti lama ini prosesnya nih, penantian lama, kita akan disidang sama Allah yang nggak tahu kapan disidang ibu-ibu sekalian. Lama sekali. Bahkan dalam riwayat ibu-ibu sekalian, ibu-ibu ini kan sayang kali sama anak, betul ibu-ibu? Betul ya. Siapa sayang bapak sama kita sama anak? Lebih sayang bapak pui depu, Pak. Itu ya kira-kira. Gaduh gerohayan kenal kita yang lebih perhatian kan. Kalau anak-anak main kalau anak gaduh HP kan seperti itu terkadang kan. Ya mungkin ada sih bapak-bapak yang lebih lebih care ya, ibu-ibu sekalian. Tapi kan ibu-ibu ini pasti lebih sayang, betul tidak? Betul. Nah, di hari kiamat kelak, di yaumul mahsyar nanti, si ibu-ibu ini kalau dia bisa mengambil amal si anaknya, dia ambil itu amal anaknya, coba. Karena apa? Karena nggak penting lagi di sana, itu nggak perlu duit lagi ibu sekalian. Jadi pertukarannya itu adalah dengan amal, jual belinya dengan amal. Makanya kalau kita cerita tentang hadis khusumah ketika terjadi pertikaian, dia ini selama di dunia sering dizalimi sama nih orang, sering dijelek-jelekin sama nih orang, sering digibahin sama ini orang. Siap-siap bu, amal kita diambil ibu. Jangan, please, jangan bu. Coba hari ini misalkan ya, misalkan kita gibahin tuh orang, misalkan kita gibahin, dia nggak suka. Ya kalau dia dengar nggak suka, itu maksudnya gibah. Ya, kalau nggak benar yang kita bilang, itu benar padahal kita bilang, dia nggak suka kalau dia dengar, itu gibah, tapi dia nggak dengar. Ya, kalau yang nggak bukan itu namanya fitnah, lebih parah lagi. Ini kita gibahin nih orang. Kalau kita gibah langsung hilang duit kita, misalkan 200.000. Kira-kira mau nggak kita gibah? Nggak mau kita. Apalagi kalau gibahnya 1 jam, apalagi kongkong. Biasanya anak-anak muda ya, atau ibu-ibu enggak lah, insya Allah enggak, jangan sering-sering. 1 jam ambil hilang 10 juta di rekening kita gitu misalkan. Mau enggak? Enggak mau. Apalagi di hari akhirat kita tukar ibu sekalian amal kita sampai enggak ada lagi itu kebaikan, keburukan itu orang yang kita gibahin kita taruh di kita coba. Makanya saya bilang tadi, ibu ini di hari akhirat sampai kalau bisa ada amal anaknya itu amal anaknya itu dia ambil. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari kita lari dari anak, istri, saudara. Ngapain lari coba? Padahal kan kita pengen dia bantu kan, tapi lari kenapa? Karena kata ulama, mereka ini takut diminta pertanggungjawaban, semua lari. Istri sama suami lari, anak-anak takut sama bapaknya, bapak juga takut sama anaknya, semua lari karena pada hari itu mereka yang hanya ingat amal seperti itu. Yang diingat amal. Apa yang telah kuzalimi manusia. Jadi oleh karena itu ya ibu-ibu sekalian, ya, hari ini ketika kita menzalimi manusia ya, terutama ya apapun menzalimi, mengambil hartanya lah, mengata-ngatainya tidak baik, apalagi hari ini zaman medsos ibu-ibu sekalian. Ya, kalau ibu-ibu mungkin anak-anak muda hari ini tulis apalah, menghina lah, semua orang lihat tulisannya. Subhanallah.
ya, gara-gara pilkada, gara-gara apalah pilpres macam udah hilang persaudaraan, gara-gara masalah sepele terkadang, ya, gara-gara ikut tim inilah tim itu hilang persaudaraan, itu kita hina bahkan, ya, bahkan para ulama mengatakan, ya, kalau seandainya ada pernah kejadian ibu sekalian di Saudi Arabia, seorang syekh ini sering menghina syekh yang lain, ya, akhirnya suatu ketika syekh boleh nggak kirim nomor rekening, untuk apa? Saya mohon maaf, saya sering menghina kamu dulu, saya mungkin ngata-ngatain kamu, saya mohon maaf. Sekarang kamu minta berapapun saya bayar. Enggak perlu, saya nggak perlu uang, saya nggak perlu itu uang. Syekh satu lagi itu pun banyak duit juga ternyata. Jadi ternyata kata diantaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin pernah berkata, kalau seandainya ada orang yang pernah kita zalimi, pernah mungkin buat dia ngedumel, nggak suka, mati-matian dia nggak mau maaf sama kita, coba kasih hadiah. Kalau perlu kasih minta uang pun kita kasih gitu. Karena di hari akhirat dahsyat ibu-ibu sekalian. Hari ini kalau kita ada yang nggak baik sama orang, ya, kita mungkin salah kita hina bapaknya dulu, sampai hari ini kita udah putus saudara, salah kita, ya, kita coba itu karena ngeri di hari akhirat kelak. Dosa sama Allah, Allah Maha Pengampun. Dosa sama manusia dia nggak mampun. Hangku pemah sampai orang dia bilang coba. Bahkan para ulama mengatakan kalau dia minta duit, minta aja. Maafin saya lah, maafin ya, 5 juta ya, enggak 7 juta, nego lah, enggak apa-apa, para ulama boleh kalau nego gitu. Ngeri sih bu, ya mudah-mudahan dia nggak minta 5 juta kan, kalau kita banyak dapat 5 miliar nggak apa-apa, ada duit, dikasih 5 juta nggak masalah. Jadi seperti itu, para ulama seperti itu, kalau dia memang mau memaafkan dengan duit, kasih duit. Karena hari akhirat dahsyat ibu-ibu sekalian, kita perlu tuh amal-amal itu jangan kita kasih ke orang kalau bisa, kita sendiri nggak yakin selamat. Ya, belum dari mahsyar, nanti di mizan ditimbang, nanti sirat melewati titik sirat jembatan tersebut. Ya, kalau kita nggak jelas-jelas amalnya, kita kena besi-besi kalalin itu jatuh ke neraka jahanam. Subhanallah, naudzubillah min dzalik. Ya, itu dia diantara sifat. Dan siapa yang akan masuk pertama kali ke dalam telaga dan mendatangi telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga itu? Awwalun nas wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin. Orang yang pertama kali datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti adalah orang fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir, orang-orang muhajirin ibu sekalian. Kenapa Ustaz? Kan orang kaya banyak yang soleh juga. Karena orang-orang fuqara'il muhajirin ini disebutkan oleh Nabi SAW sifatnya asy'uthu ru'asan, yang rambutnya itu berantakan. Gak bisa diurus karena terlalu fakirnya mereka, gak ada duit. Bukankah kita punya rambut, maka indahkanlah rambutmu, hiasilah, taruh zaitun, taruh minyak, hiasilah dia. Ini mereka gak sempat karena terlalu miskinnya mereka. Ya, itu kalau di Madinah dahulu ya, di Masjid Nabawi itu ada orang-orang ahlus suffah, itu mereka bikin tenda itu orang-orang kayak pengungsi itu. Ya, di belakang Nabi itu Nabi kadang sering membagi-bagikan mereka sedekah seperti itu. Miskin sekali mereka, baju pun tidak ada mereka. Itu mensifati mereka ad-dunusu siyaban alladzi la yankihuna al-mutana'imah, dan mereka itu baju mereka sangat kotor ya. Memang enggak punya baju, cuma itu saja. Ya, kalau kita lihat sahabat-sahabat Nabi dahulu ibu-ibu sekalian, itu baju enggak ada banyak. Ya, bahkan ada sahabat ketika mau menikah dia cuma sarung, kamu punya sarung enggak lebih? Kalau saya kasih sarung ke calon istri saya ini, saya enggak punya sarung lagi segitunya. Sahabat Mus'ab bin Umair ketika meninggal dunia, ya mau ditutupin kain kafannya nggak cukup, ditarik ke atas, kebuka ke bawah dikit, nampak pahanya, ditarik, akhirnya ditutupin pakai daun-daun. Segitunya mereka miskin, mereka nggak pernah kenyang ibu-ibu sekalian. Itu fuqara al-muhajirin. Nah kita hari ini kira-kira di lemari ibu-ibu, jilbab berapa brand bu? Ya, ada warna kuning, putih, hijau, biru, macam-macam. Biru aja ada warna-warna lain. Walaupun si bapak marah, itu kan kemarin udah ada warna biru bu. Ini biru lain pak, model baru, itu lebih bu ya. Ya tapi nggak masalah, maksudnya silahkan beli. Nanti kita alhamdulillah ada kemudahan, kita suka pakai, boleh, tidak masalah. Yang penting jangan mubazir. Kalau kira-kira memang udah nggak dipakai lagi 3 tahun bu, kasih sedekah ya. Terkadang suka simpan-simpan kita ibu-ibu. Ya, saya ini karena udah punya istri, jadi paham. Dan ibu-ibu kita semua lah. Artinya segitunya ibu sekalian, mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang cantik-cantik, yang memang punya kedudukan. Mereka nggak pernah menikah, itu sifat mereka.
Wala tuftahu lahum abwabus sudah, dan mereka tidak dibukakan pintu. Artinya kalau ini orang datang ke rumah nggak dibuka pintu, memang udah lagi sedekah. Memang sifat mereka seperti itu memang. Ya, mau ngelamar anak orang, ya, apalagi hari ini kan. Hari ini aja kalau misalkan mau ngelamar anak orang naik sepeda butut, kira-kira nyempuh kerja, obek lah, kira-kira begitu kan. Karena hari ini udah nggak kenal lagi cinta buta, bukan? Ya, dia udah hari ini udah kenal mana mobil, mana motor. Itu penting juga, betul. Tapi maksudnya inilah sifat-sifat mereka, fuqara'ul muhajirin, mereka orang-orang fakir. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fuqara'ul muhajirin yadkhuluna al-jannah qabla aghniyaihim bi 500 sanah. Mereka akan masuk surga 500 tahun lebih dahulu daripada orang-orang kaya mereka. Ini keutamaan bagi mereka, karena mereka ketika meninggal, ibu-ibu sekalian, mereka itu masih banyak keinginan-keinginan mereka yang belum mereka dapat, satu pun nggak dapat. Mereka hidup sengsara dari dia lahir sampai dia meninggal nggak punya apa-apa aja. Nggak seperti kita di kulkas, kita bingung mau masak apa ya. Daging ada, ikan udah 10 macam, kulkas ada 3 mungkin, Bu ya. Ya, mereka ini enggak masalah, katanya kita tadi enggak apa-apa, tapi seperti itulah mereka. Makanya mereka Allah dahulukan mereka masuk surga 500 tahun daripada orang-orang kaya mereka. Nah, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Utsman bin Affan, itu kan orang-orang kaya, Ustaz. Ya, mereka mungkin lambat sedikit, wallahu a'lam. Tapi kata para ulama, bisa jadi walaupun mereka lambat masuk surga, bisa jadi derajat mereka lebih tinggi daripada fuqara al-muhajirin ini. Karena apa? Karena dengan sedekahnya mereka di dunia luar biasa, bagaimana mereka menginfakkan harta mereka, bagaimana mereka melakukan kebaikan-kebaikan dengan harta mereka. Jadi bukan berarti kita disuruh miskin. Jadi kalau mau cepat masuk minum telaga Nabi, berarti kita harus super miskin. Mau nggak super miskin? Janganlah. Ya, jangan. Ya, artinya yang penting kita dipanggil. Ya, jangan juga super miskin. Berat juga ibu sekalian. Ya. Cobaan itu super miskin, ya Allah kenapa? Akhirnya kita menggerutu terus, akhirnya kita nggak bersyukur akhirnya. Ya, seperti itu. Baik, ini dia fuqara al-muhajirin, orang-orang yang pertama akan masuk ke meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti ada orang-orang yang datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilarang untuk meminum. Dan mereka dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, "Oh kama qala, ya'tuka ghurran muhajjalin." Nabi mengenal mereka dengan asar wudunya, min atharil wudu. Dari wudu mereka. Jadi ada cahaya mungkin di tangan mereka, di muka mereka ada cahaya. Nah, jadi mereka semua orang masuk. Ya. Tapi siapa mereka orang-orang yang tidak ini, maka pada Nabi mengatakan di antaranya adalah mereka orang-orang yang telah melakukan sesuatu merubah ajaran dari agama Allah. Bahkan innaka la tadri ma amilu ba'dak, kata malaikat waktu itu ketika enggak suhkan pergi, sesungguhnya engkau enggak tahu wahai Nabi Muhammad apa yang telah mereka rubah melakukan apa-apa syariat yang tidak engkau kerjakan seperti itu. Jadi ini bahaya. Dia muslim mungkin. Wallahu alam, siapa mereka? Ya, para ulama menyebutkan di antaranya adalah mereka orang-orang kafir. Yang pertama, udah kafir pasti enggak minum dari telaga Nabi SAW. Yang kedua adalah orang-orang yang pelaku bid'ah yang sangat berat. Ya, ini bid'ah parah ini. Seperti misalkan orang-orang Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, Rafidhah, itu mereka enggak tahu apa-apa itu. Mereka meragukan tentang adanya di surga nanti bisa melihat Allah, mereka meragukan adanya telaga, mereka ragu terhadap sirat. Pakai logika mereka, bagaimana melalui sirat itu lebih halus daripada misalkan rambut. Itu kan harus punya, ini yang ngomong bukan ini tapi amal kita, ibu sekalian. Sama seperti kita ditanya, "Man rabbuka, ma nabiyyuka, wa ma dinuka?" Itu kira-kira yang jawab kita hafal enggak? Kalau kita hafal, semua orang kafir bisa lulus itu, ibu sekalian, 3 pertanyaan itu. Tapi yang jawab siapa? Amal kita. Makanya ketika dihantam itu, mau dipentung itu orang-orang munafik, ma nabiyyu, ma rabb, aku teringat siapa, tapi enggak tahu dia, padahal Nabi Muhammad, dia bilang. Dia teriak, siapa ya?
Karena nggak diingatkan, karena amalnya yang ngomong hari itu. Maka ketika dia berjalan di sirat pun seperti itu, amalnya semua. Bukan modal hafalan. Merabuka kita suruh hafal, orang kafir pun hari ini tahu siapa Tuhannya umat Islam, Allah. Siapa nabinya umat Islam, Nabi Muhammad. Siapa apa agamanya orang Islam, agama Islam. Kira-kira semua orang tahu nggak ibu jawabannya? Tahu. Berarti mereka lulus dong, berarti mereka masuk surga? Enggak. Karena yang ngomong adalah amal ibu sekalian. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang zalim. Ini kadar zalimnya luar biasa ibu sekalian, ya. Itu orang-orang yang melakukan kezaliman yang amat besar. Ini tiga golongan nih, ya. Orang kafir pasti nggak akan minum di telaga Nabi SAW. Orang pelaku ahli bid'ah yang tadi ya mengacau-kacaukan Islam liberal lah apa. Ya dia mengaku Islam tapi mengacaukan Islam. Bilang Quran udah nggak jelas lagi lah. Perlu Al-Quran ini direvisi lah. Banyak hari ini ibu sekalian. Ya. Saya pernah ada tawaran itu ketika masih kuliah S2 di Malaysia waktu itu, ada bukan tawaran ya, ada teman S3, beliau sekarang jadi rektor di Jambi. Zikran, kamu mau nggak kaya? Mau lah, siapa nggak mau kaya? Saya bilang, kalau kamu mau kaya, ini ada link bagus. Waduh, menggoda ini. Saya bilang, link apa? Setiap hari kamu tulis sesuatu, kamu hancurkan Islam. Apa aja. Kamu kan tamatan LC Al-Azhar, Kairo. Kamu kan pasti akan dipandang nih, seorang Al-Azhar, tamatan alumni Al-Azhar, tulis sesuatu unik Quran tentang ayat ini poligami itu gak sesuai dengan zaman sekarang misalkan, Bu. Ibu ya, sesuai nggak? Walaupun kita mungkin nggak suka, kita nggak, maksudnya kita tulislah apa yang nggak, ini nggak boleh pembagiannya, harusnya wanita nggak boleh. Pokoknya kita porak-porandakan tuh Quran. Setiap hari tulis. Misionaris banyak tuh, banyak hari ini, Bu, sekalian. Orang-orang seperti ini Allah Allah, dia menjual agama, ya, dia mengaku Islam, ya. Makanya orang-orang munafik ini luar biasa. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik gerak neraka mereka. Kenapa? Karena mereka tahu mereka bersahabat dengan Nabi, mereka datang ke masjid kadang. Tapi salat yang paling berat bagi orang-orang munafik apa? Askhalus sawab indal munafiq salatul fajr wa salatul isya. Salat subuh sama salat isya itu berat bagi mereka. Karena apa? Nggak ada yang lihat. Nggak usah salat lah. Makanya menurut hindar dari itu salat subuh, salat isya, terutama para laki-laki ya, bapak-bapak seperti itu. Kelihatan kalau di masjid, kalau ibu-ibu ya salat nggak ada yang lihat. Ya, seperti itu. Dan orang-orang yang zalim yang ketiga, yaitu mungkin dia para penguasa yang menzalimi ratusan ribu hingga ratusan juta rakyatnya. Ini penguasa, hati-hati. Siapapun kita, mau bupati, wali kota, presiden apalagi, kita zalimi mereka, kita makan harta mereka, rakyat, ya, ketua dewan, apa siapapun mereka digaji dengan hartanya rakyat. Ini berbahaya sekali. Kalau dia korupsi, dia lakukan itu luar biasa, berapa ribu harta orang, berapa juta harta orang dia makan, ibu-ibu sekalian. Ya terserah hari ini di dunia nggak adil, mungkin di penjara pun dia santai juga, penjaranya penjara mewah, dia bisa keluar masuk penjara juga hari ini, silahkan. Tapi pengadilan Allah Maha Adil. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah adil. Ya. Jadi ada orang-orang di antaranya itu tiga golongan, ya. Dan pelaku maksiat yang besar, orang-orang pelaku dosa-dosa besar itu nggak akan minum di telaga Nabi SAW. Ya, terus-terusan melakukan dosa besar apa? Mencuri hak orang lah, terus-terusan melakukan keburukan, kemaksiatan, berzina, terus-terusan melakukan apa lagi? Misalkan minum khamar, bunuh orang dengan cara hari ini bagaimana dibunuhnya. Ya, auzubillah, ini tidak termasuk orang-orang yang akan dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, hendaknya lah kita betul-betul bagaimana agar kita diundang dan dipanggil oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah betul-betul kita beramal sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, jadi ibu-ibu ya, jangan cepat terprovokasi. Terkadang ibu-ibu ini cepat iba, ya, ibu-ibu ini cepat sedih. Makanya pada hari kiamat penduduk ataupun orang-orang yang banyak mengikuti Dajjal ibu-ibu. Karena ibu-ibu nggak tahan kalau anaknya itu kelaparan. Ibu-ibu lebih nggak tahan kalau dia itu kemiskinan. Ibu-ibu lebih nggak tahan kalau anaknya sakit, dan semuanya karena ibu-ibu lebih perasaan. Ya, makanya itu berbahaya sekali.
Oleh karenanya, amallah amal-amalan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau nggak ada dalam Al-Quran, ini ada amalan yang aneh ini, nggak pernah kita amalkan, tapi ini bagus kita amalkan terus-terusan. Nah, itu bahaya juga ibu-ibu sekalian. Ini amalan yang nggak jelas misalkan, apalah gitu. Wallahu alam ya. Saya ingat di Medan dulu, saya pernah dengar ada cerita orang sampai si orang inilah dia datang ke Medan, ya, dia datang ke seorang katanya ustadz, ya, tapi di sana itu dia dikasih kelambu, ya, nanti ibadahnya dia sampai merangkak-rangkak ke ustadz itu, ya, salam gitu. Ustadz itu kemudian nanti dikasih rumah-rumah mereka. Ya, kalau dia sakit dia bisa obat di situ tepi kelambu, tapi dia sholat nanti ada foto si bapak itu. Sholat foto si bapak itu coba. Wallahu alam itu ada seperti itu ibu sekalian. Ya, nah orang-orang kita mungkin lemahnya iman sedikit akhirnya pergi ke sana. Nah, ini bahaya. Ya, makanya jangan melakukan ini, enggak pernah ada. Ya, hari ini macam-macam. Ya, kayak kemarin tuh ada pernah muncul nabi dari Kerawang ikut, pengikutnya banyak. Ya, alhamdulillah di Aceh enggak ada ya. Ada nabi mengaku di macam-macam nih, terutama di Pulau Jawa ibu sekalian. Sekarang banyak. Ya, ada orang yang mengaku ini ikut Islam, ini ikut, cuman gara-gara materi, nggak jelas, pada ibadahnya nggak jelas. Kadang nggak ada sholatnya lagi karena dibilang nggak perlu sholat lagi karena imam ini udah ketemu dengan malaikat Jibril dia udah ketemu dengan Nabi Muhammad, kamu nggak usah sholat lagi, kamu penggantiku katanya. Dia udah menerima wahyu, percaya, ada orang percaya seperti itu, cuma goblok. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi maka beramallah dengan Al-Quran dan hadis. Kita nggak tahu, tanya dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang paham. Kalau kita nggak mampu, Ustaz ada nggak amalan ini ya? Ini bulan Rajab Ustaz katanya ada sholat ini Ustaz. Ini udah dekat bulan Rajab nih. Ada sholat Rajaibiyah. Sholat Rajab itu nggak ada hadisnya ibu sekalian. Kalau kita mau puasa silahkan puasa kapan aja, nggak terbatas, mau bulan Rajab, Sya'ban. Nabi banyak berpuasa bulan Sya'ban, Rajab juga, silahkan puasa. Tapi jangan buat amalan-amalan yang nggak jelas. Apalagi kita menipu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilang ini Nabi yang buat. Kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang membohong atas namaku, siapkanlah kaplingnya di neraka. Ini bahaya ibu sekalian. Ya. Nah, itu yang pertama. Hendaknya kalau kita mau dipanggil oleh Nabi, diundang oleh Nabi SAW di telaganya, yang pertama adalah dengan mengikuti Al-Quran dan hadis. Kalau nggak ada nggak usah ya. Di antaranya yang karena hadis Nabi mengatakan taraktu fikum amrayni lan tadillu abada, yaitu kitab Allah wa sunnah, yaitu kalau kalian berpegang pada Quran dan sunnah nggak akan tersesat selama-lamanya. Di antara yang lain yang perlu kita lakukan, hendaknya menjaga wudu dan menjaga sholat. Itu dia berwudu ya, karena Nabi akan melihat. Akhirnya disinilah Nabi, masih ada waktu? Masih ya. Karena Nabi akan tahu umatnya. Nabi ini tidak tahu yang gaib ibu-ibu sekalian. Makanya sekarang ini muncul kadang, saya nggak sebutin orangnya. Kalau saya sebutin orangnya ke ibu-ibu kenal nih Ustaz. Dia bilang udah ketemu sama Nabi. Ketemu dalam mimpi apa Ustaz? Bukan, ketemu langsung. Coba, ini orang terkenal ibu. Saya nggak bilang orangnya. Orang terkenal, sering kasih ceramah juga. Dia bilang duduk, akhirnya Nabi, aduh begitu kamu ya, nggak malu kamu ya tidur langsung nggak baca surah Al-Mulk. Kalau mimpi bisa jadi ibu sekalian. Kata Nabi SAW berkata, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia melihatku. Sesungguhnya syaitan susah untuk menyerupaiku. Ya, kalau memang sifat karakter Nabi, hidung mancung, putih, ganteng misalkan, nah itu bukan Nabi. Tapi Nabi mungkin datang sama orang pelaku maksiat, enggak lah. Kita yang harus soleh, kita yang harus betul-betul menjaga itu. Baru Nabi datang. Ini dia bilang dia langsung samping Nabi, coba. Dia bilang seperti itu. Berarti udah ada sahabat lagi dong. Sedangkan sahabat itu kan sama, berarti sekarang udah ada sahabat. Berarti sahabat Nabi, ada sahabat dari Indonesia, ada sahabat dari Solo, sahabat dari Medan, ya, belum lagi sahabat dari Sulawesi nanti. Berarti banyak sahabat sekarang ya. Ternyata nggak ada, bukan sahabat yang dulu aja, sahabat Nabi sekarang karena Nabi masih hidup. Coba, ya, karena ada acara-acara maulid itu kadang Nabi datang. Oh, bangun semua bangun. Gimana ini ibu sekalian? Nabi sudah meninggal. Walaupun ruhnya Nabi itu hidup, kita nggak tahu.
Maka di hari Jumat, maka aksiru minas salat wassalam alaihi, perbanyakkanlah salawat kepadaku, sesungguhnya salawat kalian itu diperlihatkan kepadaku, maka salawat kita banyak. Memang jasad Nabi, fa innal arda la ya'kul ajsadal anbiya, sesungguhnya bumi ini tidak memakan jasad para nabi, tetapi bukan berarti Nabi hidup. Nabi sudah meninggal. Bagaimana ketika Nabi, kalau Nabi udah masih hidup hari ini, berarti masih ada syariat yang belum. Maka hari ini kadang muncul ulama-ulama bilang, saya kemarin ketemu sama Nabi di Mekah, Nabi langsung Nabi ketemu, ngajarin saya wirid ini. Coba ngajarin wirid ini, berarti syariat belum selesai dong. Kalau Nabi masih hidup, nggak perlu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Nggak mungkin Nabi keluarin ayat itu. Ya, Allah turunkan ayat itu, ayat yang di antara ayat yang terakhir. Udah sempurna semua nih, ada muncul lama-lamanya, ada wirid nih saya. Kalian baca ini, saya ketemu sama Nabi, coba. Ibu-ibu jangan terkecoh sama yang gitu, Bu. Ya, lihat ada dalam Quran enggak, ada dalam hadisnya enggak ada, enggak usah. Capek-capek diri, kita takut enggak datang nanti ke telaga Nabi SAW di hari di mana orang kehausan, ibu-ibu sekalian. Satu hari 50.000 tahun. Ya, penantian yang sangat lama. Ya. Nah ini hendaknya diantaranya adalah kita lakukan menjaga wudhu, ya, melakukan sholat, ya. Kemudian diantaranya amalan yang lain yang bisa kita lakukan adalah sabar terhadap sikap pemerintah yang zalim, yang mengambil harta untuk mereka sendiri, sabar. Jadi kalau pemerintah yang zalim, sabar ibu-ibu sekalian. Ya. Dalam hadis Nabi SAW berkata, innakum satarawna ba'di atharatun syadidah. Sesungguhnya sepeninggalku nanti kalian akan melihat banyak perkara-perkara yang sangat berat, hatta talqau Allah wa Rasulahu sallallahu alaihi wasallam 'alal haud, sampai kalian bertemu dengan Allah dan Rasulnya di telagaku. Jadi banyak. Ya, jangan mentang-mentang kita banyak duit ikut pemerintah nih, pemerintah zalim kita ikut juga. Nah ini takut kita juga termasuk. Hati-hati. Ya, kalau emang salah kita nggak usah ikut-ikutan. Kita tetap teguh pada agama, ibadah, udah. Jangan ikut-ikut mencuri. Kalau emang perintah, memang sudah sampai zamannya ibu-ibu sekalian. Makanya Nabi pernah mengatakan, idza wusilal amru li ghairi ahliha fantarisa. Kalau sudah sampai amanah ini dipegang oleh orang yang nggak bagus, maka tunggulah hari kiamat. Ya. Nah ini diantaranya beberapa amalan-amalan. Jangan bikin sesuatu di luar Quran dan hadis. Kemudian janganlah kita ikut-ikut penguasa yang zalim, ya. Bahkan kita menzalimi rakyat kita sendiri. Kemudian hendaknya kita menjaga salat dan wudhu kita. Mudah-mudahan dengan itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad akan melihat kita. Ya, bahkan dengan asar wudhu kita, maka kita akan dipanggil dan kita akan meminum di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang cangkirnya disifati ada memiliki cangkir-cangkir yang banyak. Cangkir itu berbentuk seperti banyaknya bintang-bintang di langit. Jadi banyak sekali cangkirnya. Ini orang minum semua. Bisa mandi nggak usah? Ya bisa juga mungkin. Ya. Wallahu a'lam. Tanya sama Nabi, Nabi bisa mandi nggak? Ya nggak dibilang, nggak ada hadis bisa mandi ya. Ya kalau mau mandi pun nggak akan berubah. Ini air dari surga yang sangat deras, yang 2 jalur tadi terbuat dari emas, ya, terhubung ke dari surga. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, semoga kita menjadi umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dipanggil di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah istiqomahkan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah menjaga apapun yang diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada tanya jawab atau apa, insyaallah kita terima. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Betul. Jadi apakah nanti ada yang tidak melalui proses persidangan di hari akhir itu? Apa ada yang langsung masuk surga? Ya, baik. Itu Ibu ya. Baik, tadi ada sedikit yang saya lupa sampaikan. Dalam riwayat memang ada perbedaan pendapat ulama apakah setiap nabi ada haud, ada telaga, tapi pendapat yang kuat mengatakan bahwa hasannya dihasankan oleh beberapa ulama ya hadisnya.
Setiap nabi itu punya telaga, ya, punya telaga. Namun Nabi berkata, saya ingin orang yang paling banyak masuk adalah umat Nabi Muhammad, dan paling banyak mendatangi telaga Nabi Muhammad adalah umat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi pertanyaan dari Ibu Anida, ya, apakah ada orang-orang yang langsung masuk surga tanpa hisab? Ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tapi mereka melalui sirat nggak? Melalui sirat. Tapi bisa jadi dia lewat itu seperti kedipan mata. Karena ketika kita bahas tentang hadis-hadis sirat dalam ayat Al-Quran surah Maryam, wa in minkum illa wariduha, semua kalian itu akan melewati sirat. Yang tadi lebih halus dari itu. Cuman jarak tempuhnya saja, orang yang sangat iman, yang sangat kuat, yang luar biasa tadi, yang bighairi hisab, tanpa hisab, itu dia seperti kedipan mata, langsung udah ke ujung pintu surga udah. Karena kalau kita bahas hadis tentang sirat, ada orang yang nanti begini, Bu, sampai dia perut-perutnya diseret-seret, ada yang kena tebas-tebas sampai ada yang jatuh ke dalam neraka jahanam, ada yang tertebas-tebas kemudian dia selamat sampai ke pintu surga. Tapi ditebas-tebas itu pakai besi-besi kalalip yang kuat-kuat itu, ya Allah, itu penghapus dosanya mungkin. Tapi ada orang yang sangat banyak dosanya, nggak cukup ditebas-tebas, akhirnya jatuh ke neraka jahanam. Kenapa? Hikmah semua orang melalui sirat tersebut biar mereka lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul nggak Ibu? Hari ini contohnya ada orang dari lahir dia udah anak raja, ya, dayang-dayang banyak, chefnya banyak, yang jagain dia mungkin ada 7, rumahnya ada mungkin puluhan orang jaga. Kira-kira sampai dia gede, kekayaan biasa apa enggak sama dia? Biasa. Tapi ini orang susah sekali hidupnya, susah sekali hidupnya. Mungkin pas umur 50 ataupun 60 tahun baru dia kaya raya. Kira-kira dia lebih bahagia apa anak raja tadi bahagia? Dia lah pasti, karena dia mengalami kesusahan, dia teringat rumahnya kesusahan. Alhamdulillah inokan adempu. Ketika mereka melewati sirat tersebut, dia melihat orang-orang yang diazab di neraka jahanam. Alhamdulillahilladzi najjana. Mereka berkata, alhamdulillah segala puji Allah yang telah menyelamatkan kami dari neraka jahanam, telah memberi kami hidayah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka senang. Jadi melewati sirat, tapi dia memang langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa persidangan mungkin. Langsung, karena memang udah subhanallah. Ya, makanya nanti ada orang-orang yang langsung seperti itu. Ada yang nanti seperti kilat, ada yang seperti kuda yang kencang, ada yang seperti kalau yang lewatin sirat, ada yang seperti unta mungkin biasa-biasa, ya. Ada yang nanti orangnya tergopoh-gopoh lihat. Ada bahkan cahayanya dikasih, nanti cahaya ini yang lewatin sirat di kakinya saja, jempolnya. Pas cahaya itu meredup, dia berhenti lagi jalan. Coba bayangkan sirat itu Ibu sekalian, jauh Ibu sekalian. Itu neraka jahanam itu, subhanallah, sangat besar. Nah, jembatan itu lebih besar lagi. Neraka jahanam itu sab'ina alfi zimam, ditarik 70.000 tali. Setiap tali itu ditarik oleh 70 malaikat. Coba besar enggak? Nah, penduduk neraka jahanam itu ibu-ibu sekalian, bahkan dalam riwayat ada yang giginya saja itu sebesar gunung Uhud. Allah bengkakkan, Allah besarkan tubuhnya supaya dia merasakan azab. Kalau tubuh seperti kita hari ini baru kena asapnya aja udah mati gitu. Nah, Allah modifikasi itu berarti sebagaimana miliaran, enggak tahu miliar, triliunan manusia ditampung semua. Kalau semua manusia masuk neraka pun, hal mim mazid. Neraka jahanam ngomong, yauma naqulu li jahannama hal imtala. Ketika Allah berkata, wahai neraka jahanam, kalian sudah penuh, hal mim mazid. Silakan tambah, masih ada tambah. Nah, jembatan itu seberapa banyak? Luas sekali ibu-ibu sekalian, panjang sekali itu. Nah, kalau orang yang amalnya tadi kayak kedipan mata seperti kilat, ya, seperti halilintar cepat. Coba bayangkan hari ini saja dari sini ke Baitur Rahman kita buat satu jembatan, jembatannya segini aja ibu-ibu sekalian, segini aja jembatan, nggak usah ada besi-besi, segini aja, ibu-ibu berjalan dari 10 meter ke atas ini, ibu-ibu berjalan sampai Baitur Rahman, semua orang jalan. Kira-kira kita berjalan cepat apa lari apa begini ibu? Oh, pelihut beret bu, di bawah ini langsung air panas bu, kira-kira ngeri nggak kita ngelihatnya? Ya takut, ya Allah, bedruh ke Baitur Rahman, itu baru Baitur Rahman bu. Ini luasnya neraka jahanam semana, jembatannya semana sampai
maka mereka lebih bersyukur. Nah, jadi semua mereka melewati, tapi bukan berarti dia nggak ngelewatin sirat, tapi dia tidak di mizan lagi sama Allah, langsung ke surga, ya, seperti itu karena amalnya yang sangat luar biasa. Ya, silakan mungkin. Ya. Sirat itu neraka jahanam. Neraka jahanam, Bu, ngeri, Bu. Ya, wa im minkum illa, memang kita melihat semua itu. Oh ya Allah, orang diazab, jatuh, makanya jatuh. Orang-orang mukmin yang lewatin sirat, orang kafir nggak lewatin sirat lagi. Orang kafir udah pasti digiring mereka. Karena di hari kiamat nanti orang-orang kafir, ikutilah yang kamu sembah. Yang sembah Fir'aun ikut sama Fir'aun, yang sembah matahari ikut sama matahari. Matahari dimasukkan ke neraka jahanam, yang sembah bulan pun masuk, dicampakkan semua. Coba gimana panasnya, Bu? Matahari dimasukkan ke neraka jahanam juga, coba. Semua itu dipanas, bagaimana panasnya lagi. Bahkan dalam riwayat, dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah mendengar ada bunyi dentuman, seperti itu. Nabi berkata kepada sahabat itu, tahukah kalian suara apa itu? Sesungguhnya itu suara batu yang sudah 50 tahun baru sampai ke kerak neraka. Coba dilempar dari atas ke bawah baru sampai 50 tahun. Ataupun lebih, wallahu alam, dalam sebuah hadis ya, kama qala, cuma 50 tahun gerakan vertikal, Ibu. Ini. Ya, coba Ibu misalkan ada gedung tinggi di Dubai atau di Burjul Khalifah ya. Coba kita terjun payung ya, bukan terjun payung ya. Misalnya ada seorang bunuh diri, kira-kira 5 menit apa enggak sampai 5 menit dia jatuh ke bawah? Enggak sampai 5 menit, Ibu. Ya, mau gedung bertingkat 1000 pun enggak sampai 5 menit kayaknya. Paling semenit, enggak sampai juga, paling 20 detik. Ini 50 tahun, Bu, baru sampai ke keraknya neraka. Berarti berapa banyak dalamnya? Enggak sampai habis pikir kita, Bu. Enggak bisa kita pikir, enggak bisa kita bayangkan. Makanya cerita tentang hari akhirat jangan pakai logika, udah enggak masuk logika kita udah. Makanya saya bilang tadi Nabi Yusuf aja enggak masuk logika kita. Ya, belum lagi yang lain. Belum lagi surga, neraka, belum lagi bagaimana di surga orang-orang hidup selama-lamanya, makan enggak kenyang-kenyang, dia bisa milih-milih, enggak ada toilet, Bu. Terus gimana dibuang? Iya, dibuang berbentuk peluh seperti keringat, lebih wangi dari kasturi. Bingung kita jawabnya. Karena kita pikir kita makan ini pasti seenak apapun makanan kita, sehebat apapun raja chef-chefnya terbaik itu, pasti kotoran itu tetap bau, Bu. Ada yang wangi enggak manusia? Mau makan apa? Mau makan apel setiap hari pun pasti dia bau juga. Ya, kalau buang angin, betul, Bu? Ada yang buang angin enggak bau? Enggak ada ya pasti. Nah, itulah makanya seperti itu ya. Jadi itulah surga ya. Makanya cerita tentang hari akhirat kita, itulah tentang qudratullah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Bu Nida kira-kira. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada, kita... Oke, silakan. Masuk surganya kita ini kan beramal, kemudian rahmat Allah, dengan rahmat Allah kita bisa ke surga. Betul. Jadi kita berusaha ya, misalkan Iya. untuk memperoleh rahmat itu. Ya. Ya harus kita. Betul. Bagaimana? Karena kita kan jangan mengandalkan amal saja seperti itu ya. Baik, masuk surga dengan amal dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah suka hati memasukkan siapa saja di surga walaupun itu amalan kecil terkadang. Nah, kalau mau dirahmati Allah, makanya lakukanlah apa yang Nabi lakukan. Dalam sebuah hadis, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya hatta ahibbah. Ya, hendaklah hamba itu mendekatiku sampai aku cintai, sampai udah derajat aku cintai, apa yang dia lihat aku lihat, apa yang dia jalan aku jalan bersamanya. Itu dia melakukan apa? Melakukan amalan-amalan sunnah, Ibu sekalian. Tapi ada orang-orang yang hak itu surga hak prerogatif Allah, nggak ada yang berhak selain Allah. Allah mampu hanya gara-gara amalan kecil memasukkan dia ke dalam surga karena Allah tahu itu hatinya tulus. Contoh, Allah memasukkan seorang penzina gara-gara dia lihat anjing itu kehausan, dia bela-belain, dia datang ke sumur itu, dia ambil pakai, mungkin dia seorang wanita, dia kasih itu karena tulus dia sayang kepada hamba makhluk dari makhluk Allah SWT. Kemudian dia taubat, kemudian Allah masukkan dia surga. Amalannya sepele nggak, Bu? Sepele, Bu. Profesinya apa? Penzina, Bu. PSK, Bu. Tapi gara-gara itu kemudian Allah taubatkan.
Makanya dalam sebuah hadis ibu mengatakan Nabi SAW berkata, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah remeh sekecil apapun perbuatan yang baik, walau antalqa akhaka biwajhin talik, walaupun ketemu dengan teman saudaramu dengan wajah senyum ibu. Wajah senyum, hanya wajah senyum ibu sekalian. Senyum. Saya senyum sama bapak-bapak terus ibu. Senyum itu karena kita apa? Kita menghargai itu orang. Ada orang emang nggak mau senyum dia biar dihargai. Memang dia pasti orang takut kan. Bu maaf bu, pasti dia takut. Tapi kalau orang pun karena apa? Itu tawadhu'nya dia kasih itu orang itu dihargai. Karena dia dalam hatinya dengan itu saja bisa jadi dia masuk surga kadang bu. Itu hak Allah. Allah tahu siapa yang hatinya lebih ikhlas. Jadi jangan terlalu pede kita. Saya ini tiap hari ikut pengajian, dia itu mana ada baru hijrah itu saya dari dulu itu. Pede. Emang ente tahu? Ente udah pasti masuk surga. Itu hak Allah. Makanya amal ikhlas. Makanya hari ini banyaklah melakukan amalan-amalan yang tanpa orang melihat. Itu diantaranya supaya mendapat rahmat Allah, yaitu banyaklah melakukan amal sir, amalan-amalan sir rahasia yang Allah nggak tahu, yang manusia nggak tahu. Ya mungkin kita sedekahkan, pergi ke panti, apalah kita kasih. Orang nggak tahu, bahkan bisa jadi kadang suami kita pun nggak tahu. Ya itu termasuk diantaranya orang-orang yang akan meninggal dengan husnul khatimah. Jadi seperti itu bu. Jadi dengan apa untuk tips biar dapat rahmat Allah, kita lakukan apa yang Allah suka, ya seperti meninggalkan yang Allah tidak larang. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin ya, semampu kita. Nggak perlu juga kita harus memang sholat malam dari jam 9 kita sholat sampai subuh. Nggak juga, nggak mampu. Ya, nggak mampu kita seperti Nabi. Ya 2 hari 3 hari kita buat, besok masuk IGD kita. Ya, ada orang yang mampu mungkin 30 juz sehari semalam sholat. Mungkin kita nggak mampu seperti itu, tapi kita berusaha. Lihat sahabat. Dahulu mereka nggak mampu seperti amalan para sahabat, tapi dia mencintai Rasulnya. Melainkan saya mencintai Rasul saya. Maka Nabi mengatakan al-mar'u ala man ahbab, dan manusia itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Ya, kalau kita mencintai Nabi, insya Allah pasti insya Allah ya. Kecuali memang di kamar kita artis-artis semua kita taruh di situ, itu bahaya ya. Baik, itu ya ibu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah SWT, dan kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW, diundang ke telaganya Nabi SAW, dan siapa yang meminum di telaga Nabi SAW maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa sa'ira a'malina waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu yang hadir di sini semuanya ya Allah. Allahumma rzuqna al-ikhlas. Ya Allah, berikanlah kami keikhlasan dalam beramal. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah, bersama anak-anak kami, istri-istri kami, suami-suami kami, dan semua kerabat kami ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang dipanggil dan diundang oleh Nabi-Mu ya Allah, Nabi Muhammad SAW, dan akan minum di telaganya ya Allah. Dan siapa yang minum di telaganya maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah ya Rahman, setiap hari mungkin kami melakukan dosa ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami, dan Engkau Maha Pengampun ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang saleh, yang apabila kami tergelincir Engkau bimbing kami ya Allah. Kasihlah kami hidayah selalu atas sunnah-Mu, atas yang jalan yang benar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Silakan ibu-ibu mungkin berdoa ya sesuai dengan ini.